Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniar Ilmi, NIM 9312089919 dari kelas Hukum Perikatan C, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini untuk memenuhi tugas UAS, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori dan pasal-pasal seputar hukum perikatan beserta contoh praktek di lapangan. Untuk yang pertama, teori-teori seputar hukum perikatan. Ada teori perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst dan dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah kontrak atau agreement. Kemudian yang kedua ada teori kepantasan. Menurut teori kepantasan ini masih harus ditambahi dalil, yakni hanya orang yang memperoleh surat yang telah ditandatangani dan diperoleh secara pantas atau redelig yang mendapat perlindungan. Artinya, kalau perolehan surat yang ditandatangani ini masih tetap berpedoman pada perbuatan sepihak, sudah dapat menimbulkan perikatan. Kemudian yang ketiga ada teori penunjukan. Perikatan suatu surat berharga baru timbul setelah menunjukkan surat tersebut. Jika seorang menguasai surat berharga pada saat jatuh tempo dan menunjukkan pada debitur untuk meminta pembayaran, maka saat itulah dia menjadi penagih, dan pasal saat penunjukan itu pula debitur menjadi terikat pembayaran. Namun menurut Abdul Qadir Muhammad, teori ini tidak sesuai dengan fakta yang terlalu jauh bertentangan dengan undang-undang. Dikatakan tidak sesuai dengan fakta karena pembayaran itu adalah pelaksanaan dari suatu perikatan. Dengan demikian, perikatan harus sudah ada terlebih dahulu. Kemudian ada pasal-pasal seputar hukum perikatan. Yang pertama, ada pasal perikatan untuk memberikan sesuatu. Ini di pasal 1235 BW sampai 1238 BW. Kemudian yang kedua ada pasal perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Berada pada pasal 1239 BW sampai pasal 1242 BW. Ketiga, perikatan bersyarat berada pada pasal 1253 BW sampai 1267 BW. Kemudian yang keempat, perikatan-perikatan dengan waktu yang ditetapkan berada pada pasal 1268 sampai pasal 1271 BW. Yang kelima ada pasal perikatan dengan pilihan atau perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak. Ini berada pada pasal 1272 BW sampai pasal 1277 BW. Yang keenam ada perikatan bertanggung rentang atau perikatan bertanggung menanggung. Ini berada pada pasal 1278 BW sampai pasal 1295 BW. Yang ketujuh ada perikatan yang dapat dibagi-bagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi. Ini berada pada pasal 1296 BW sampai pasal 1303 BW. Yang terakhir ke-8 ada perikatan dengan perjanjian hukuman. Ini berada pada pasal 1304 BW sampai pasal 1312 BW. Kemudian pada prinsipnya dari semua perikatan berdasar kewajibannya di atas, apabila salah satu pihak yang telah melakukan perikatan jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka dia wajib memberi ganti biaya kerugian atau bunga atas hal tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa
Bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya disebut yang dikelompokkan di atas. Yang pertama, terlambat jangka waktunya dari yang disepakati. Yang kedua, tidak sesuainya objek atau barang dari yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, objek atau barang yang disepakati tidak ada. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit pasal-pasal dari buku ketiga perikatan. Di sini ada pasal 1233 yang berbunyi perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Kemudian ada pasal 1234 yang berbunyi perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kemudian ada pasal 1235 yang berbunyi dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sesuai sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban ini terakhir tergantung pada persetujuan tertentu. Akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan. Kemudian ada pasal 1236 yang berbunyi debitur wajib memberi ganti biaya kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Kemudian ada pasal 1237 yang berbunyi pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggung jawab kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya. Kemudian ada pasal 1238 yang berbunyi debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan ketentuan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian ada pasal 1239 yang berbunyi tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan pengganti biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian yang terakhir ada contoh praktek di lapangan. Di sini saya akan mengambil contoh dari pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Di sini contohnya jual beli rumah. Yuna berjanji menjual tanahnya yang berada di kota Kediri kepada Ana. Akibat dari janji, Yuna wajib menyerahkan rumah miliknya kepada Ana dan berhak untuk menuntut harganya. Sedangkan Ana wajib menyerahkan harga rumah itu dan berhak untuk menuntut penyerahan rumahnya. Dalam contoh tersebut, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.